tunaikan zakat, tunaikan zakatmu. Ayo, tunaikan zakat, tunaikan zakat. Zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihi biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Rukun zakat fitrah ada 4, yaitu diantaranya niat, kedua adanya muzaki, yang ketiga yaitu adanya mustahik, yang keempat adanya harta untuk berzakat. 1. Beragama Islam, hidup di bulan Ramadan melebihi kelebihan kebutuhan pokok. Zakat mal adalah membersihkan harta yang kita miliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Syarat-syarat muzaki, yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka atau tidak hamba sahaya, yang ketiga harta milik sempurna tidak merupakan pinjaman pihak lain, yang keempat harta mencapai 1 nisab, yang kelima sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. Dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Yang kedua, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Yang ketiga, peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Yang keempat yaitu pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Yang kelima, harta temuan rikaj. Harta rikaj adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Karena para ulama tidak merumuskan adanya zakat profesi ini. Karena pada zaman dahulu jenis profesi tidak beragam seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, dan masih banyak lagi. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masyakini wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil
faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Fakir, orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Miskin, mereka yang memiliki harta tetapi hanya mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup. Amil, orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. Rikob atau hamba sahaya, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Gorimin adalah orang yang berhutang demi mempertahankan jiwa dan ijahnya. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuju ketaatan kepada Allah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila